Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ahmad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Alhamdulillah. Kristo. Bagaimana Ah, kabarnya Pak Ahmad hari ini? Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah Wah, sehat. ini Pak Kristo saya sendiri gimana nih alhamdulillah kabarnya? sehat, Pak. Ini makanya saya Alhamdulillah. bersegera ini ketemu Pak Ahmad ini kayaknya kita luar biasa nih WA-an kita. Wah, ini Pak bisa ketemu nggak? Alhamdulillah kita hari ini kok bisa bervirtual ya, Pak ya, Iya, dengan Pak. Pak Aduh, Ahmad ini. alhamdulillah akhirnya bisa ketemu juga nih sama Pak Kristo. Ini saya pengen banget nih ketemu Pak Kristo Wah, karena iya. ya kita Mm-mm. kalau belajar ya ke siapa lagi ya, Pak ya, kalau bukan ke rekan sejawat kan kita saling saling belajar gitu, Pak. Saya pengen Iya, curhat betul. gitu, Pak, pengen pengen, banyak hal gitu yang ingin, Oh. saya sampaikan ke Pak Kristo. Wah, luar biasa. Saya juga bersemangat sekali, Pak. Makanya tadi ada beberapa kegiatan yang saya handle karena, wah ini saya kepengen nih ketemu dengan Pak Ahmad terkait dengan mungkin ada sesuatu yang bisa saya gali nih, apa yang ingin saya dapatkan dari Pak Ahmad nih. Dengan pertemuan kita nih, Pak. Saya kan tadi Bapak sampaikan, saya kepengen menyampaikan. Nah, silakan nih, Pak. Saya bersemangat sekali nih, Pak. Iya, Pak, ini terkait praktek coaching, Pak, gitu. Heeh. Jadi, saya pengen, praktek coaching saya ke depan bisa lebih baik gitu. Praktek coaching Mm-mm. saya bisa lebih memberdayakan, bisa lebih empatik gitu kepada kepada rekan sejawat ataupun kepada murid gitu, Pak. Jadi, pada bagian-bagian tertentu saya ingin dilihat nih sama Pak Kristo nih yang udah sangat berpengalaman gitu, Pak. Oh. Siap-siap, Pak. Tapi sepanjang ini saya lihat ini Pak Ahmad ini sudah biasa melakukan coaching nih. Nah, tapi saya kepengen tahu nih Pak, kira-kira bagian mana sih Pak yang ingin Bapak gali lebih lanjut Pak terkait dengan praktek coaching ini? Iya, Pak, bagian dari mengajukan pertanyaan berbobot, Pak. Saya tuh, suka Mm-mm. gatel aja gitu ingin ngasih solusi atau kadang juga menjustifikasi gitu ya ke coaching saya gitu secara tidak sadar gitu, Pak. Jadi, saya ingin bagian ini yang benar-benar utuh gitu, benar-benar bisa saya lakukan dengan sangat baik gitu, Pak. Hmm. Setahu Pak Ahmad, pertanyaan berbobot itu pertanyaan seperti apa Pak? Yang menurut Bapak itu, oh ini berbobot, ini enggak gitu. Setahu Bapak seperti apa sih pertanyaan berbobot yang kira-kira mungkin terfikir oleh Bapak sendiri itu? Iya, menurut saya pertanyaan berbobot itu pertanyaan yang Mm-mm. mampu menggali gitu, Pak, menggali informasi, juga Hmm. menggali ide-ide baru gitu, Pak. Jadi, Heeh. tujuan kita coaching kan itu untuk membantu coaching kita ya, Pak, ya. Iya betul Nah, betul. gimana caranya gitu agar, identifikasi atau informasi dan juga ide-ide itu bisa mengalir deras gitu dari si coaching-nya gitu, Pak. Nah, itu butuh pertanyaan-pertanyaan yang benar-benar bisa membangun itu, Pak, membuat si coaching-nya bisa, mengeluarkan ide, mengeluarkan Heeh. informasi dengan sangat detail, seperti itu, Pak. Oh, siap-siap, Pak. Nah, dari pengalaman Bapak melakukan coaching, tentunya Bapak kan sudah memiliki range ya atau skala nih. Nah, sejauh ini Pak Ahmad itu menilai diri Bapak nih ya, kompetensi untuk pertanyaan berbobot, itu kira-kira di angka berapa Pak? Dari 1 sampai 10 deh, Pak. Kayaknya masih 7,5, Pak. Oh, 7,5. 7,5, iya. Ini Saya berdasarkan asumsi atau berdasarkan pengalaman ini, Pak ini? iya, kayaknya dua-duanya ya, Pak. Oh, Berdasarkan pengalaman saya, beberapa kali, heeh. praktek coaching ternyata sering kayak semacam mentok aja gitu, Pak. Sering mentok gitu, Gitu. kayak si coaching-nya ini bingung gitu, ternyata nggak ada ide gitu atau gimana gitu. Pernah sekali saya melakukan itu dan ya saya pikir bagian dari hal yang memang ingin saya tingkatkan adalah di bagian mengajukan pertanyaan berbobotnya, Pak. Apa nih yang bisa saya bantu nih untuk Pak Ahmad agar kompetensi tersebut bisa meningkat nih untuk pertemuan kita nih, Pak? Iya, saya ingin, Bapak melihat gitu, Pak, membantu Heeh. saya untuk,
masukan pada saat Heeh, nanti praktek coaching mengenai betul. apakah pertanyaan-pertanyaan yang saya lontarkan nanti kepada coach itu sudah betul atau belum, dan apa yang harus ditingkatkan, apa yang harus saya lakukan ke depan, seperti itu, Pak. Oh, siap siap siap, Pak. Ada harapan mungkin harapan terbesarnya nanti yang akan Bapak capai ya setelah mungkin nanti melakukan observasi terkait coaching ya nanti ya dengan teman sejawat. Ada nggak, Pak? Ya, harapan saya bisa melakukan praktek coaching seluas Pak Kristo gitu, Pak. Siap siap siap, Pak. Oh iya. Iya, Pak. Oh ya kalau begitu baik Pak. Nanti saya akan melihat Bapak ya silakan nanti Bapak melakukan Iya, coaching Pak. dengan temannya Iya, Pak. ya ya. Kebetulan Heeh. sekarang ada rekan kerja saya, Pak, Wah, Pak iya. Filemon, Ya, silakan Pak. untuk nanti Ah, praktek coaching. Oke, baik. iya. Saya mulai ya, Pak ya. Iya, silakan silakan. Baik. Pak Filemon bisa dengar suara saya, Pak? Iya, halo Pak Ahmad. Iya, Oke, dengar baik. Bapak. Selamat malam, Pak Filemon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Ahmad. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah baik, Pak. Pak Filemon sendiri bagaimana kabarnya, Pak? Baik? Alhamdulillah Pak, saya juga baik ya. Baik Iya. sekali. Baik, kalau saya ngelihat dari raut wajah Pak Filemon ini kayaknya lagi bahagia gitu. Tapi saya nggak tahu nih, Iya, apakah kebahagiaan ini ada yang ditutup-tutupi gitu, Pak. iya. Karena karena saya mendapat informasi bahwa Bapak ingin sekali berbicara dengan saya, menyampaikan beberapa hal yang mungkin bisa saya bantu, Pak, seperti itu. Perasaan Bapak sekarang seperti apa sih? Oke Pak, kalau bisa dibilang bahagia mungkin karena ketemu Pak Ahmad ya nanti akan dapat sebuah solusi gitu Pak, bahagia. Dan mungkin bisa dibilang campur sih Pak, ada bahagia, ada mungkin khawatir juga. Tapi yang terbesar sekarang sebenarnya rasa khawatir Pak. Tapi saya yakin rasa khawatir ini pasti nanti akan bisa kita atasi ya dengan pertemuan ini Pak Ahmad, begitu. Oke, ngomong-ngomong khawatir nih, Pak. Eh, langsung kita mulai aja nih, Pak ya. Tadi Boleh Pak, silakan. saya dengar kata khawatir nih. Aduh, ini satu kata yang cukup apa namanya, cukup membuat kita was-was nih, Pak. Iya, betul. Jadi dari kata khawatir ini, Pak, saya ingin bertanya sama Bapak. Untuk hari ini tuh kita mau ngomongin apa sih, Pak? Bisa Bapak jelaskan kekhawatirannya itu seperti apa? Baik, sesuai dengan perasaan saya tadi Pak, saya khawatir ya. Bapak tahu sendiri ya, tahun ini pada saat pengumuman raker kemarin bersama guru-guru dan kepala sekolah, saya itu ditugaskan Pak menjadi salah satu atau mungkin bisa dibilang menjadi pembina ekskul yang belum pernah saya pegang sebelumnya Pak, begitu. Jadi saya khawatir bahwa itu nanti tidak maksimal, yang mungkin bisa dibilang tidak di bidang saya 100% Bapak, begitu. Oke, baik. Jadi kekhawatiran terkait tanggung jawab pembina ekskul ya, Pak ya? Betul. Oke. Nah, sekarang saya ingin tanya lagi, Pak. Bapak bertemu sama saya nih, kita Iya, melakukan percakapan, kita berkolaborasi, ya. Dan tadi saya sudah tahu nih arah omongannya nanti ke depan mau seperti apa. iya. Nah, sekarang saya ingin tanya, tujuan kita eh, melakukan percakapan ini nanti di akhir tujuannya itu ingin seperti apa? Apa situasi ideal yang ingin Pak Filemon inginkan? Baik, terima kasih Pak. Saya memang berharap dari obrolan ini, selain saya bisa, apa ya, meminimalisir kekhawatiran saya juga ingin mendapatkan ide mungkin atau solusi dan mungkin saran atau masukan mengenai kekhawatiran saya Pak, terkait penugasan baru ini. Mungkin Pak Ahmad bisa Oke. bantu saya nanti Pak, begitu. Oke, baik. Satu kata nih, meminimalisir. Kalau bisa kita hilangkan, Pak, kekhawatiran Iya. itu ya, Pak. Oke, baik. Nah, sekarang saya ingin tanya lagi. Apa sih yang membuat Pak Filemon itu khawatir? Baik Pak, seperti yang saya sampaikan tadi, mungkin karena mendapat penugasan baru ya Pak, iya, yang belum pernah saya pegang sebelumnya. Jadi ada mungkin rasa percaya diri yang kurang nanti ketika akan memulai, harus memulai dari mana, atau dengan cara apa, atau seperti apa gitu. Itu yang membuat saya khawatir Pak. Jadi jatuhnya lebih menambah, jadi bingung juga Pak.
Gitu Pak. Mungkin Pak Ahmad bisa bantu saya begitu Pak. Nah, biasanya kalau misalkan Pavilion itu ada rasa khawatir atau mungkin ada rasa takut, hal-hal apa sih yang biasa Bapak lakukan? Mungkin sebelum ini ya Pak ya, kan Iya, pasti kita sebagai manusia pernah tuh mengalami rasa takut dulu-dulu gitu ya. Nah, kira-kira apa yang biasa Pavilion lakukan untuk mengatasi atau mengurangi rasa takut itu? kalau dari pengalaman saya sih Pak, saya coba untuk jalani dulu gitu. Jadi Oke. sesuatu yang itu kan masih rasa khawatir ya. Jadi nggak ada salahnya dicoba dulu. Yang penting sudah berusaha. Masalah itu berhasil atau tidak, mungkin itu nanti penilaian yang kedua. Ini sudah mencoba Pak untuk menghilangkan rasa khawatir itu karena kalau saya nggak coba kan saya udah pasti khawatir terus Pak gitu. Tapi kalau saya mencoba, barangkali bisa menghilangkan rasa khawatir saya. Oke, baik. Menarik nih kalimat jalani dulu ya, Pak ya. Iya, Oke, ada hal lain nggak, Pak, selain jalani dulu? Maksud saya, apakah hanya jalani dulu saja iya. atau mungkin ada hal lain selain itu yang bisa Bapak lakukan? Tentu saja Pak ada. Jadi saya coba, kebetulan kan di tahun ini, ekskursi yang saya pegang itu benar-benar, apa ya, tanggung jawabnya besar. Jadi pertama saya coba mencari referensi dan berdiskusi dengan guru pengampus sebelumnya Pak, atau pendamping ekskul sebelumnya. Bagaimana sih kebiasaan ekskul ini, apa sih yang dibutuhkan, bagaimana sih persiapannya gitu Pak. Itu yang saya lakukan. Selain itu saya juga coba belajar sendiri terkait hal-hal apa saja yang perlu didalami ataupun dikembangkan ketika ekskul ekstrakurikuler ini berjalan. Begitu Pak. Jadi tidak Oke. berhenti sih, sudah mencari beberapa referensi dan juga belajar Pak sambil jalan gitu. Oke, baik. Jadi ada, Bapak juga sudah melakukan referensi, mencari referensi, terus melakukan diskusi ya, Pak, ya, Iya, selain jalani dulu itu tadi ya, Pak, ya? iya betul. Wah, itu, hal yang sangat positif, Pak, yang bisa dilakukan. Baik, untuk kegiatan atau untuk rasa takut yang satu ini, Kak, untuk pembina ekskul ini, apakah itu sudah dilakukan, Pak? 2 hal tadi yang tadi Pak Filemon sebutkan? Sudah saya lakukan Pak, makanya ini sedang berjalan ya kan, tapi memang, karena ini baru berproses, memang hasilnya belum terlalu kelihatan Pak. Tapi sejauh ini saya sudah ibarat sudah punya gambaran lah saya harus ngapain dulu gitu ya. Walaupun mungkin belum sesuai dengan rancangan, seutuhnya, tapi saya sudah bisa memulai dari mana dulu Pak, begitu. Oke, baik. Nah, Pak Filemon ini, menjadi pembina ekskul untuk pertama kalinya ya, Pak, ya? Iya, Nah, jadi rasa takut. Nah, ini tadi sudah Pak Filemon sudah lakukan banyak hal, ada persiapan, referensi, mencari diskusi, berdiskusi dengan rekan sejawat gitu ya, Pak, ya. Apalagi sih, Pak, yang membuat, Pak Filemon itu, eee, sampai berpikir, "Kok saya bisa nggak ya gitu ngelakuin ini?" Gitu. Apalagi ada nggak hal lain yang membuat rasa takut itu semakin besar atau berkecamuk dalam pikiran Pak Filemon? ada Pak, ada. Kebetulan ekstrakurikuler ini memang setahun sebelumnya itu berjalan sangat baik Pak, dan banyak prestasi yang dihasilkan dari ekstrakurikuler ini dari pembina sebelumnya. Nah mungkin dalam hati saya, bagaimana ya nanti kalau saya tidak bisa mungkin mengimbangi ataupun mungkin menambah ya kan Pak, yang lebih baik dari sekarang. Itu sih sebenarnya Pak. Sejauh ini saya, coba untuk, meyakinkan diri bahwa sebenarnya ini bisa. Tapi kan rasa khawatir itu tidak bisa dihindari Pak, gitu. Tapi kalau kita nggak coba kan memang nggak akan hilang seperti Pak Ahmad tadi gitu sampaikan. Oke, tapi, saya ingin bertanya, apakah, eee, Pak Filemon sendiri yakin dengan, apa namanya, Pak Filemon bisa menjadi pembina ekskul yang berprestasi? Dari Kalau dari saya diri Pak Filemon sendiri tuh, iya, yakin apa tidak kira-kira? kalau saya masalah yakin atau tidak yakin, saya harus yakin Pak, karena sudah diberi kepercayaan. Jadi saya punya Oke, prinsip dan komitmen ketika kita diberi kepercayaan itu harus, bisa kita jaga dan bisa kita buktikan. Ya walaupun sebenarnya kita belum punya bekal untuk itu, tapi nggak ada salahnya kita yakinkan diri dulu, dengan itu nanti kita kan pasti berusaha ya Pak ya, itu menurut saya. apa yang mendasari keyakinan itu, Pak? Yang mendasari keyakinan itu karena saya mungkin tipikal orang yang, apa ya Pak, tidak tidak berhenti belajar Pak. Walau saya tahu mungkin
Saya menurut saya sebenarnya masih banyak kurangnya, tapi tetap saya tidak berhenti belajar. Walaupun ya ada beberapa pencapaian yang sudah saya berikan, tapi menurut saya itu masih belum cukup ya, karena belum berdampak kepada banyak orang gitu. Gitu, Oke, Bapak. baik. Baik, Pak Filemon. Ini banyak banget nih yang saya catat nih dari apa yang tadi Pak Filemon sampaikan. Ini luar biasa nih. Nah, sekarang kira-kira nih Pak Filemon, ada nggak sih langkah-langkah khusus yang mungkin bisa Pak Filemon lakukan untuk mengurangi rasa takut itu, secara secara berjenjang atau secara bertahap? Tadi kan saya tulis di sini ada jalani dulu, terus melakukan persiapan, mencari referensi, terus berdiskusi, terus, meyakinkan diri untuk bisa berprestasi gitu ya. Mungkin ada nggak dari Favilemon sendiri rencana aksi atau langkah-langkah yang ingin Favilemon lakukan agar rasa takut itu hilang, sehingga terjadi muncul rasa optimis dalam diri Favilemon? Baik, ada Pak, ada, benar. Jadi, kemarin ketika saya bertemu dengan pembina sebelumnya, saya minta, mungkin, eee, cara beliau mendampingi, kemudian rencana-rencana beliau saya lihat. Nah, mungkin di sisi lain itu kan saya ATM, tapi saya juga punya cara saya tersendiri yang mungkin, memberikan apa ya, sesuatu yang berbeda, mungkin dengan karakter saya sendiri Pak, sehingga apa yang saya berikan nanti itu bisa benar-benar menghilangkan rasa khawatir saya dan justru malah keberhasilan yang saya dapatkan, begitu, Pak. Apa itu, Pak? Bisa dijelaskan mungkin secara detail, Pak? Nah, untuk keberhasilan ini saya yakin ya jadi, saya tuh, Pak, sudah menyusun bahwa ketika pertemuan itu saya harus mencapai target ini gitu. Jadi Oke. pas pertemuan ini nih harus bisa nih. Jadi minggu berikutnya tinggal memaksimalkan, terus minggu berikutnya tinggal eksekusi, dan minggu berikutnya tuh tinggal evaluasi. Jadi itu alurnya begitu, Pak. Jadi bukan materi 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 materi, bukan, tapi ada tindak lanjut materi, praktekkan, kemudian lanjutkan, kemudian evaluasi dan begitu secara berulang dan kita berikan, apa ya, pilihan kepada peserta didik, ketika nanti berproses dengan saya, bagaimana mereka bisa nyaman sesuai dengan apa yang saya sampaikan. Begitu, Bapak. Oke, baik. Wah, ini luar biasa nih, Pak. Nah, sekarang sebagai tindak lanjut nih, Pak. Tadi Pak Filemon sudah menyampaikan banyak hal. Sekarang sebagai tindak lanjut dari itu semua. Misalnya nih, Pak, kira-kira seminggu ke depan atau sebulan ke depan, itu apa yang akan Bapak lakukan untuk mengurangi rasa takut Bapak dan juga untuk menambah motivasi Bapak? Baik, Pak, yang pertama tentu saya akan punya komitmen sendiri dulu ya, Pak, ya. Contoh, kalau ibarat orang melakukan sesuatu itu jangan instan atau jangan spontan gitu ya, tapi ada rencana biar nanti ketika membersamai dalam kegiatan itu tidak terkesan, apa ya, bingung gitu. Justru, peserta didik lihat kita itu, "Wah, ini Bapak matang sekali nih penyampaian hari ini." Jadi mungkin karena kematangan yang dinilai oleh peserta didik itu kita persiapkan dengan baik, Pak. Jadi ke depan ini saya akan susun rencana itu dan tidak hanya saya yang berkomitmen, Pak, saya juga minta peserta didik berkomitmen, pencapaian minggu ini harus seperti ini, minggu depan harus seperti ini, dan 1 bulan ini kita harapkan kita bisa tunjukkan suatu, apa ya, perubahan baru dan mungkin prestasi baru, begitu, Pak. Oke. Nah, selanjutnya nih Pak, untuk memastikan ya, bagaimana Bapak bisa memastikan itu semua dapat berjalan? Lalu siapa saja sih orang-orang yang terlibat di dalam? Baik, pertama sekali saya memang minta dukungan dari kepala sekolah yang sudah mempercayakan saya, kemudian, yang kedua dari rekan-rekan sejawat yang mungkin, satu paralel dengan saya, ya walaupun mungkin ekskulnya berbeda, tapi mungkin bisa meminta masukan ya. Dan yang ketiga, kerjasama yang baik antara saya dengan murid-murid saya. Sehingga nanti ke depannya ekskul ini bisa berjalan sesuai yang kami harapkan dan juga sekolah harapkan, Pak. Oke, baik. Baik Pak Filemon, dari hasil diskusi kita kali ini, sekarang bagaimana perasaan Pak Filemon? Saya sangat-sangat lega, Pak, ya, karena sebenarnya, Pak Pak Ahmad ini sangat-sangat, apa ya, sangat-sangat kooperatif dan memang memberikan saya jalan ya, Pak. Jadi, saya dengan leluasa menyampaikan segala, apa, kegelisahan saya dan juga
Pak Ahmad juga memberikan apresiasi terhadap langkah-langkah yang saya lakukan. Jadi saya semakin yakin akan hal itu, Pak. Begitu. Oke, baik. Ya, mudah-mudahan bisa meminimalisir atau bahkan juga bisa menghilangkan rasa Menghilangkan. takut Pak Filemon. Ya. Ya. Oke, baik Pak Filemon. Saya minta kalau misalkan percakapan kita ini disimpulkan dalam satu atau mungkin dua kalimat, apa yang ingin Pak Filemon sampaikan? Baik, sebenarnya kalau dari kesimpulan ini, saya dapatkan bahwa sebenarnya solusi itu ada di dalam diri kita, Pak, gitu ya. Solusi yang selama ini mungkin kita rasa bukan solusi, sebenarnya bisa menjadi sebuah solusi selama kita mau mencoba, gitu. Kalau misalnya pun itu bukan solusi, pasti ada solusi lain, gitu. Jadi tidak ada yang tidak mungkin selama kita mau mencoba, Pak. Gitu. Baik, luar biasa sekali Pak Filemon. Wah, eh, itu saja mungkin Pak Filemon Baik. perbincangan kita, percakapan kita hari ini. Nanti saya ingin bertemu lagi dengan Pak Filemon dan ingin menanyakan apakah hal-hal yang tadi Pak Filemon sampaikan itu sudah berjalan dengan semestinya atau belum. Dan saya ingin mendapatkan kabar gembira dari Pak Filemon terkait hal itu. Siap, Pak. Terima kasih banyak Pak Filemon atas kerjasama dan kolaborasinya pada sesi kita hari ini. Terima kasih kembali Pak Ahmad, sehat-sehat selalu Bapak, sampai bertemu di lain kesempatan. Amin. Sehat selalu juga untuk Pak Filemon. Terima kasih Pak Filemon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, Pak Kristo. iya, luar biasa Pak Ahmad. Tadi saya sudah memperhatikan Pak Ahmad ya, percakapan coaching dengan antara Bapak dan Pak File gitu ya. Nah, bagaimana ini perasaan Pak Ahmad setelah melakukan coaching, Pak? Iya, perasaan saya lega ya Pak ya, Mm-mm. tenang gitu. Dan ternyata kekhawatiran saya tadi saya ingin saya kan orangnya suka ingin memberikan solusi ya Pak, apalagi sama sama misalkan rekan kerja yang tidak percaya diri misalnya atau Mm-mm. takut atau kayak gitu ya. Saya ingin selalu memberikan solusi ya ngapain kamu harus takut gitu. Tapi tadi alhamdulillah tidak Eh, tidak sampai terjadi gitu Pak. Dan saya senang sekali bisa bisa membantu rekan kerja saya dan juga senang sekali bisa diamati langsung nih oleh Pak Kristo. Seperti itu. Nah, ya, pengamatan saya juga begitu tadi, Pak. Dan menurut Bapak, eh, kompetensi Bapak nih, antara tadi kita diskusi dengan sekarang melakukan coaching langsung, kompetensi yang tadi Bapak sampaikan terkait dengan pertanyaan berbobot nih. Bagaimana nih penilaian Bapak sendiri terkait dengan kompetensi ini kayaknya setelah saya melakukan, nah, bagaimana Pak? Iya Penilaian Pak. Bapak? Iya. Eh, saya merasa kayaknya naik deh Pak dari 7,5 jadi 8,5 kali Pak. Jadi memang ada Eh, beberapa karena memang tadi saya coba untuk fokus dan saya siapkan pena dan juga kertas untuk mencatat gitu Pak. Jadi saya tidak lupa apa yang eh. disampaikan oleh coach saya. Saya berusaha untuk itu. Wah, luar biasa. Apa yang sudah dilakukan oleh Pak Ahmad ya, dengan coaching yang barusan dilakukan. Nah, Pak Ahmad boleh nggak saya memberikan penilaian nih atau gambaran ya terhadap coaching yang Bapak lakukan? Boleh nggak, Pak? Sangat boleh Pak dengan senang hati. Boleh sekali. Oh iya. Baik, Pak Ahmad. Setelah tadi saya mengamati ya, yaitu percakapan antara Pak Ahmad dengan Pak File ya, itu secara garis besar alur ceritanya sudah ya, dari pertama yaitu pertama Bapak menyampaikan kehadiran ya, artinya menyapa. Nah, itu udah luar biasa. Ketika sudah masuk pada situasi dan kondisi yang nyaman, baru Bapak menyampaikan tujuan. Apa sih tujuannya yang bisa saya bantu? Nah, dari situ mulai itu penggalian secara lebih dalam, masuk kepada identifikasi. Dari identifikasi yang tadi Bapak sampaikan terhadap permasalahan dari Pak File, itu udah luar biasa Pak. Bahkan pertanyaan-pertanyaan terkait dengan permasalahan yang beliau alami, Bapak bisa mengidentifikasi, bahkan bisa menggali lebih dalam, sehingga kekhawatiran-kekhawatiran yang
terjadi pada Pak File itu bisa diungkapkan secara gamblang, dan yang akhirnya Pak File ini bisa menceritakan bahkan berlanjut kepada rencana aksi itu. Nah ini apalagi di rencana aksi luar biasa, Bapak sempat menanyakan juga siapa yang bisa membantu ya, kemudian siapa yang bisa menjadi teman ya dalam untuk menyelesaikan beliau menjadi pembina eskul itu luar biasa. Bahkan sampai-sampai kata terakhir dari Tirta itu tanggung jawab, komitmen untuk melakukan itu Bapak bisa menggali. Nah, ini kemampuan-kemampuan ini tidak lepas dari kemampuan Bapak yaitu sebenarnya memberikan pertanyaan berbobot. Nah, menurut penilaian saya, ini semua sudah Bapak lakukan dan betul. Saya juga merasa ada peningkatan nih dari coaching sebelumnya dengan yang sekarang dilakukan. Dan tadi kalau saya melihat yaitu Bapak nilai dari 75 kemudian menjadi 85 itu sesuai Pak. Bahkan kalau saya nilai 9 Pak malah. 9 karena pertanyaan-pertanyaan berbobot tadi itu mampu menggali dan memberikan penguatan terhadap si coachnya sehingga dia mampu menyelesaikan permasalahan dengan ide-idenya dia. Nah, ini luar biasa. Kalau tidak dipancing dengan pertanyaan berbobot ini tidak akan keluar. Nah, ini Bapak sudah mampu untuk melakukan hal itu. Nah, ini Pak terus ada lagi nih yang perlu saya sampaikan Pak. Ini bagaimana nanti ke depannya nih Bapak akan mengembangkan kompetensi ini Pak. Kira-kira ada nggak hal yang mau Bapak kembangkan lagi terus khususnya pada kompetensi yaitu terkait dengan pertanyaan berbobot. Ada nggak Pak? Iya Pak. Eh, Hmm. jadi dari apa yang tadi saya lakukan, saya bisa mendapatkan sebuah pencerahan gitu ya Pak ya, Hmm. bahwa ternyata pertanyaan berbobot itu muncul ketika kita memang fokus gitu. Ketika kita Hmm. fokus dan menjadi pendengar yang aktif gitu Pak. Jadi Iya. dari itu semua ternyata ini saling berhubungan, ternyata kompetensi coaching ini antara Ah, 1, 2, dan 3 ini saling berhubungan. Jadi ternyata ke depan mungkin untuk saya, untuk dalam meningkatkan pertanyaan berbobot ini, saya ini harus menjadi seorang coach yang memang hmm, benar-benar hadir seutuhnya, betul. terus fokus mendengarkan secara aktif gitu. Nah, pada kesempatan kali ini ya alhamdulillahnya saya langsung diobservasi nih sama Pak Kristo gitu. Jadi ada motivasi di mana saya harus lebih fokus lagi gitu kan. Kalau biasanya sebelumnya mungkin tidak ada motivasi eksternal gitu Pak. Iya, Karena iya. memang tidak sedang diobservasi. Nah kali ini sedang diobservasi sama Pak Kristo, saya mencoba untuk fokus. Dan ternyata itu mempengaruhi sekali untuk proses coaching dan mengajukan pertanyaan berbobot. Seperti itu Pak. Oh, iya. Baik, Pak. Ada nggak harapan besar Bapak ke depannya nih setelah Bapak udah meningkat nih ya, terutama dalam kompetensi yang Bapak harapkan. Ada nggak harapan Bapak ke depannya nih? Ya, khususnya ya mungkin buat Bapak atau mungkin buat lingkungan, ada nggak? Iya Pak, tentu ada Pak. Saya ingin Mm-mm. jadi seorang guru yang bisa membantu rekan kerja saya, membantu murid-murid saya dalam mengembangkan potensinya, meningkatkan kualitasnya gitu, yang bersumber dari dalam dirinya sendiri. Jadi memang itu harapan saya, maka saya ingin sekali menjadi seorang host dalam dalam hal ini, dalam praktik coaching ini, saya ingin menjadi coach yang benar-benar baik secara teori dan juga secara pengalaman. Seperti itu Pak, harapan saya ke depan. Semoga harapan Bapak bisa tercapai ya, Pak ya. Amin, Pak. Terima Amin, kasih. amin. Ah, ya. Pak, bagaimana ke depannya nih setelah kita melakukan diskusi ini, selama kita melakukan eh, diskusi ya dari Bapak melakukan observasi nggak hari ini, bagaimana perasaan Bapak nih? Ya, perasaan Bapak hari ini dan statement apa nih sebelum kita nanti berpisah yang bisa disampaikan Bapak, kemudian bisa saya dapatkan nih. Saya juga perlu mendapatkan ini dari Bapak. Silakan, Pak. Iya Pak, perasaan saya tentu sangat senang sekali karena bisa Ah, dibersamai dengan Pak Kristo. Juga saya mengucapkan terima kasih juga kepada Pak Filemon yang sudah menjadi coach pada kesempatan kali ini. Ini jadi pengalaman yang sangat berharga buat saya. Dan untuk eh, kalimat untuk kesimpulan pada pertemuan hari ini, jika ingin menjadi seorang coach yang baik, maka kita harus menjadi seorang pendengar yang baik. Seperti itu, Pak.
Ya, terima kasih Pak Ahmad. Semoga pertemuan kita di berikutnya akan semakin lebih baik ya Pak ya, dan moga-moga ada kompetensi lagi yang bisa dikembangkan lagi, yang bisa saya bantu untuk bisa menggalinya ya Pak Ahmad ya. Dan Amin, amin. Ya, Pak. semoga lebih bervariasi lagi dan ya kita menemukan lagi hal-hal yang baru ya Pak ya, saling bertukar. Mohon Pasti ya. maaf atas segala kekurangan ya Pak ya. Semoga pertemuan ini menjadi pertemuan yang baik dan berkah untuk kita. Mohon izin Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kristo. Sama-sama Pak Ahmad.